Shalom, berjumpa dengan saya Ricky Aseng dalam channel Ricky Aseng Ministry dengan program Ram Sharing Firman. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab karena pertolongan-Mu ada kesempatan lagi bagi kami mau mendengar akan sharing kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari ini. Pakai hamba-Mu dan pakai para pendengar sehingga bisa mengerti kebenaran firman Tuhan di saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Ram yang dikasihi Tuhan, dalam sharing firman di saat ini yaitu tentang masalah yang teratasi. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Matius 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Bunyinya demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sahabat Ram yang dikasihi Tuhan, dalam hidup umat manusia tidak lepas dari masalah. Dan masalah dalam hidup ini pasti tidak akan pernah habis. Masalah yang diperhadapkan tiap-tiap orang pasti berbeda. Ada yang biasa-biasa saja, tapi ada masalah yang membuat manusia sampai mengambil keputusan yang tidak baik. Mereka lari ke hal-hal yang membuat rugi diri sendiri. Bahkan ada yang sampai mengakhiri hidup dengan cara sendiri atau bunuh diri. Mengambil keputusan demikian karena berpikir bahwa hidup yang dijalani tidak ada artinya. Nah, ini membuktikan bahwa masalah mereka tidak teratasi. Sahabat Ram yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini kita melihat bahwa murid-murid sedang mengikuti Yesus. Mereka naik ke dalam perahu bersama Yesus. Namun di tengah perjalanan mereka mengamuk angin ribut yang membuat perahu ditimbus gelombang. Pada waktu di perahu mereka ditembus gelombang, ternyata Yesus sedang tidur. Dan saat itu juga murid-murid mereka merasa takut. Dan itu suatu masalah bagi para murid-murid Yesus. Sahabat Ram yang dikasihi Tuhan, pasti dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dengan masalah, tantangan hidup yang membuat kita takut. Bahkan mungkin merasa diri bahwa Tuhan tidak menolong hidup kita. Dari bagian firman ini mari kita melihat bagaimana masalah kita bisa teratasi. Yang pertama yaitu siap hadapi masalah. Nah, ketika murid-murid memutuskan mengikuti Yesus, berarti juga mereka harus siap menghadapi tantangan yang ada. Tantangan pada saat itu yang diperhadapkan oleh murid-murid Yesus yaitu di saat angin ribut mengamuk dan perahu mereka tertimbus gelombang. Nah, di sini murid-murid yang sebagian besar mengikutinya adalah profesi nelayan. Tapi mereka sangat begitu takut, yang padahal mereka sudah sering melaut. Ini membuktikan bahwa masalah mereka sangat serius. Sahabat Ram yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak diperhadapkan masalah seperti murid-murid Yesus. Tapi yang pastinya kita mempunyai masalah.
Bahkan mungkin masalah yang diperhadapkan membuat kita menderita. Nah, jika hal itu terjadi, apakah kita telah siap menghadapi masalah tersebut? Jika kita tidak siap menghadapi masalah tersebut, pasti masalah bisa membuat kita tidak bersuka cita, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Akan tetapi, ketika kita siap menghadapi masalah tersebut, kita juga akan meyakini pada diri sendiri bahwa penderitaan ini bisa terselesaikan. Dan di balik penderitaan, ada sesuatu yang luar biasa telah disediakan oleh Tuhan. Mungkin kita menjadi lebih sabar karena permasalahan yang kita hadapi. Kita semakin peka akan kehendak Tuhan. Dan kita akan semakin menjadi orang yang siap menghadapi setiap masalah. Yang kedua yaitu kita harus datang kepada pribadi yang tepat. Nah, siapa pribadi yang tepat itu? Pada waktu gelombang sedang bergelora karena angin ribut, dan pada saat itu perahu mereka masuk air karena tertimbus gelombang. Di situ murid-murid sangat ketakutan. Tapi yang menarik di sini, murid-murid tidak mengandalkan profesi mereka, keahlian mereka, kepintaran mereka sebagai nelayan. Tapi mereka datang kepada Yesus yang ada pribadi yang tepat. Mereka meminta tolong. Mereka membangunkan Yesus sedang tertidur. Karena mereka pikir mereka akan binasa. Apakah Yesus tidak tahu kejadian tersebut? Pasti tahu, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Bahkan terlihat dari responnya terhadap murid-murid, kenapa kamu takut? Kenapa kamu kurang percaya? Itu suatu respon bahwa Yesus sangat tahu hal itu terjadi, tapi Dia mau menguji sampai di mana iman murid-muridnya. Sahabat Ram yang dikasihi Tuhan, jika kita dalam masalah yang membuat kita sampai menderita, mungkin kita sebagai anggota jemaat, apakah kita langsung datang kepada penatua? Kita langsung datang kepada pendeta? Kita langsung datang kepada diaken? Atau mungkin dalam keluarga kita sebagai suami, apakah kita langsung datang kepada istri? Atau sebaliknya sebagai istri kita langsung datang kepada suami? Atau mungkin kita sebagai anak muda ketika dalam masalah kita datang kepada orang tua? Atau mungkin kita datang kepada teman? Atau mungkin datang kepada sahabat? Atau mungkin kita datang kepada pacar? Memang tidak salah hal demikian. Tetapi yang terutama di sini yaitu kita harus datang kepada Yesus sebagai pribadi yang tepat. Mungkin Anda saat ini sedang kesulitan ekonomi, sulit mendapatkan pekerjaan, orang tidak menghargai Anda, orang menjatuhkan Anda. Bahkan mungkin dalam masa pandemi COVID-19 ini, Anda adalah orang yang terpapar dengan pandemi COVID-19 ini. Atau karena pandemi ini membuat Anda kehilangan segalanya, baik pekerjaan, keluarga, atau lainnya. Jika kita diperhadapkan dengan masalah tersebut, marilah kita datang kepada Yesus sebagai pribadi yang tepat. Dengan cara kita datang kepada Yesus melalui doa, persekutuan pribadi, maupun kelompok, persekutuan bersama keluarga, atau bersama sesama orang percaya, di mana kita menyampaikan setiap penderitaan yang sedang kita alami. Yesus adalah Allah yang mampu menghardik danau yang bergelora itu seketika bisa sangat teduh sekali, sangat luar biasa. Demikianlah juga Ia akan menolong menyelesaikan penderitaan yang kita hadapi jika kita dengan sungguh datang kepada Yesus sebagai pribadi yang tepat. Oleh karena itu sahabat Ram yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi masalah kita, seberat apapun masalah kita, mari sebagai orang percaya kita harus siap hadapi masalah itu. Dan kita harus datang kepada pribadi yang tepat,
yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah yang mengatasi setiap masalah kita. Tuhan memberkati, kemuliaan hanya bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu ini ya Tuhan, kami telah mendengar sharing kebenaran firman-Mu. Kiranya dalam sharing kebenaran firman ini terus menguatkan kami, kebenaran firman Tuhan terus menjadi dasar ketika kami menjalani hari-hari hidup kami. Dan melalui kebenaran firman kami meyakini bahwa setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan Yesus pasti menolong. Kami bersyukur, berdoa kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Amin.